berkeluarga, menikah. Adakah anak didik kami yang ingin hidup berkeluarga? Kalau ada, mari kita ikuti pembelajaran ini. Panggilan hidup berkeluarga. Bersama saya, Irfan Arpandi Sitohang. Salam damai, salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami sungguh memahami makna hidup kami di dunia. Bimbinglah kami untuk menghayati panggilan hidup berkeluarga. Bimbinglah kami untuk menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga, di mana kami menjadi bagian dari keluarga ini. Doa ini kami sampaikan dan sempurnakan dengan doa yang diajarkan Yesus Putra-Mu. Mari kita sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita-cita luhur akan membentuk keluarga yang harmonis. Seringkali cita-cita itu tidak mudah dijalankan. Ada perbedaan pendapat, kebencian, kemarahan, dan iri hati, dan sebagainya. Bagaimana keluarga dapat menghadapi masalah-masalah seperti itu? Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen, sehingga setiap pasangan suami istri menjaga kesucian perkawinan. Karena itu, sifat perkawinan Katolik adalah monogami, artinya satu pria, satu wanita. Yang kedua, tak terceraikan, kecuali oleh maut, karena dalam kitab suci Injil Matius bab 19 ayat 6, karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketiga, heterogami, artinya perkawinan dalam gereja Katolik hanya bisa dilangsungkan oleh dua pasang yang berlainan jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, tidak boleh perempuan dengan perempuan. Sakramen perkawinan sebagai akar pembentukan keluarga Katolik hendaknya dijaga kesuciannya.
karena keluarga merupakan gereja kecil, gereja mini, atau ecclesia domestika. Artinya, antara lain bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan, dan cinta kasih Kristen. Gaudium et Spes nomor 52 mengatakan, keluarga adalah semacam sekolah kemanusiaan yang kaya, akan tetapi supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak, dan perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak, dan seterusnya. Pedoman Pastoral Keluarga tahun 1975 antara lain mengatakan, kita makin menghayati bahwa perkawinan itu persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Dalam penyerahan itu, suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan bantu-membantu. Hanya dalam suasana hormat menghormati dan saling menerima inilah, dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang hingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Pada pelajaran ini, saya ingin membimbing anak didik kami sekalian memahami makna hidup berkeluarga sebagai panggilan hidup dan dapat menghayati kehidupan keluarga bersama orang tua serta sanak saudara. Nah, sekarang mari kita buka kitab suci kita dari Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita mendengarkan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya dan mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, berdasarkan Injil yang baru kita baca tadi, bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa perkawinan itu persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta
segala kemampuannya untuk selamanya. Dalam penyerahan itu, suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan membantu. Hanya dalam suasana saling menghormati dan menerima inilah, dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang hingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Yang kedua, Tuhan menghendaki agar kesatuan suami dan istri tidak terceraikan, karena perkawinan merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesatuan Kristus kepada gerejanya, atau dengan kata lain, menjadi tanda kesatuan cinta Allah kepada setiap orang, menjadi saksi akan kesatuan perkawinan yang tidak terceraikan adalah salah satu tugas pasangan Kristiani yang paling penting saat ini. Di saat perkawinan seolah hanya pelampiasan keinginan jasmani semata, jika keluarga menjadi gambaran nyata sebuah gereja, sehingga tepatlah jika keluarga itu disebut sebagai gereja kecil atau gereja mini atau Ecclesia Domestika. Sebab dengan menerapkan kasih seperti teladan Kristus, keluarga turut mengambil bagian di dalam hidup dan misi gereja dalam membangun kerajaan Allah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada anak didik kami. Menurut pendapatmu, apakah keluarga itu? Ya, keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak, atau yang disebut dengan keluarga inti. Nah, dalam Gaudium et Spes artikel 52, keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak. Perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak, dan seterusnya. Sepengetahuanmu, apa tugas dan tanggung jawab seorang ayah, atau seorang suami, atau seorang bapak? Ya, nah jadi tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak, yang pertama, suami sebagai kepala keluarga, kedua, suami sebagai partner istri, ketiga, suami sebagai pendidik. Nah, sekarang apa tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu? Ya, istri sebagai hati dalam keluarga. Nah, artinya menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Istri sebagai mitra dari suami, membantu suami dalam tugas dan karirnya. 3. Istri sebagai pendidik. Artinya, istri atau ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Nah, sekarang apa kewajiban anak terhadap orang tua? Kewajiban anak terhadap orang tua
Yang pertama, harus mengasihi orang tua. Kedua, bersikap dan berperilaku penuh syukur. Ketiga, bersikap dan berperilaku hormat kepada orang. Nah, dalam keluarga masih ada saudara-saudara, kakak adik yang mempunyai hubungan timbal balik sebagai anggota satu keluarga. Hubungan ini memang bervariasi sesuai dengan masyarakat setempat. Dalam mengembangkan keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi, hubungan kakak adik sebagai anggota keluarga inti sangat penting. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam hubungan kakak adik adalah kasih persaudaraan, saling membantu, dan saling menghargai. Pengalaman hidup bersama dan proses awal dari sosialisasi untuk hidup bersatu. Kakak adik tidak hanya dididik oleh orang tua, melainkan juga secara tidak langsung saling mendidik. Dengan bertengkar dan berdamai kembali, mereka belajar dan berlatih mengolah konflik dan termasuk unsur hidup bersama. Cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. Pentingnya cinta dalam hidup manusia. Cinta membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang. Jadi, apabila manusia belajar memberikan cinta dan menerima cinta, ia dapat sembuh dari perasaan kesepian. Dalam cinta antara pria dan wanita, keduanya masing-masing dilahirkan kembali serta saling mengembangkan diri. Keduanya dipanggil untuk saling mencintai secara mesra dan intim. Keduanya adalah partner yang membutuhkan cinta dari yang lain untuk membahagiakan satu sama lain. Bagaimana membina cinta dalam keluarga? Tujuan perkawinan pertama-tama ialah membina cinta kasih antara suami istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama untuk selama-lamanya. Cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Dalam hidup berkeluarga perlu dibangun agar bertumbuh dan berkembang suasana partnership antara suami istri. Partnership berarti persekutuan atau persatuan yang berdasarkan prinsip kesamaan derajat sehingga keduanya menjadi partner yang serasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Cinta kasih yang menyerahkan diri sendiri. Cinta kasih dalam hidup perkawinan sangat menuntut suatu sikap penyerahan diri yang total. Bukan hanya kedua partner harus saling menyerahkan diri kepada yang lain tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya atau tanpa pamrih, untuk bersama-sama membangun persatuan hidup, membangun kebahagiaan dalam keluarga dengan membangun yang berbeda, dengan sumbangan yang berbeda sesuai dengan kodrat atau peranannya masing-masing sebagai suami istri. Bagaimana komunikasi dalam keluarga? Komunikasi sangat berperan penting dalam
dalam menjaga keharmonisan keluarga. Lalu, bagaimana sikap kita dalam berkomunikasi? Yang pertama, kita harus mendengarkan. Kita harus bisa belajar untuk mendengarkan pasangan kita. Yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan tidak hanya menyangkut keyakinan dan pandangan. Keterbukaan dalam berkomunikasi untuk menuju pertumbuhan melibatkan juga perasaan seperti kecemasan, harapan, kebanggaan, kekecewaan, atau dengan kata lain, diri kita seutuhnya. Anggota keluarga yang saling terbuka akan membangun keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Nah, bagaimana? Apakah sudah jelas? Apakah setelah pembelajaran ini kamu semakin terpanggil untuk hidup berkeluarga? Semoga kamu semakin semangat untuk mempersiapkan diri menuju keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran gereja dan ajaran Kristus. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan keluarga? 2. Jelaskanlah secara singkat perkawinan menurut gereja Katolik. Jelaskanlah secara singkat perkawinan menurut gereja Katolik. 3. Jelaskanlah fungsi keluarga, baik fungsi ayah maupun fungsi ibu di dalam keluarga. 4. Bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga? Bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga? 5. Bagaimana kita belajar untuk mendengar dalam keluarga? Nah, silahkan kamu jawab, kamu kerjakan, dan kamu kirimkan jawabanmu di Google Classroom. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Untuk menuju pembelajaran kita, marilah kita ambil sikap berdoa. Doa kita diambil dari buku Puji Syukur nomor 162 halaman 186. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluargamu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga Kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat bertakwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladani keluarga kudus di Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan Dikau dan kasih antar semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas hati. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu
dan sehati sejiwa. Hindarkan kami dari perpecahan dan percecokan. Jadikanlah keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah kepada keluarga kami rejeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini, kendati harus menghadapi aneka tantangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka agar jangan patah semangat. Terlebih kami sangat prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka ini hancur. Sebaliknya, berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Semua ini kami mohon kepadamu, Bapa keluarga umat manusia, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.